Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul 'alil amin. Amin. Allahumma wa salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarif wa 'azim wa fadil wa jallil ala nabiyyina wa rasulillah wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa ala man ittaba'a al-huda ila yaumiddin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya mah alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Jemaah. Alhamdulillah. Sama bermain ya. Ya alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, wajib kiranya kita bersyukur. Karena salah satu pintu godaan syaitan itu adalah ketika orang menjadi penghuni neraka tatkala jadi wa qalilun min ibadiyasy syakur. Menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur itu bikin setan tidak senang, gemes, benci, jijik, geluh, dan segala macam keburukan lainnya. Nah, maka belajarlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dengan memuji keagungan dan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah pada kita semua hingga kita sampai pada malam Ahad ini. Salawat salam tersajikan selalu tersampaikan kepada baginda Nabi penghulu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta tentunya keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita semua, dan mudah-mudahan rahimahullah taala, mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang berusaha tunduk setia patuh kepada ajaran beliau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah, berkah selalu ya. Yang pada kesempatan kali ini boleh dikata sepertinya masuk ke 8 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau juga bertepatan dengan 30 ya? 31 Desember ya. Orang kate akhir tahun 2022. Itulah orang kate ya. Orang kate ini akhir tahun dan insya Allah kita akan mengisi akhir tahun ini dengan poin-poin ibadah. Semoga kita juga tidak menjadi sesat karena melalaikan waktu-waktu yang berlalu. Dalam Islam waktu ini sangat berharga. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan istighosah yang akan dipimpin oleh Kang Ustaz Karno sampai dengan doanya sekalian sampai tamat. Jadi tugas Abi hanya menyampaikan apa ya, mungkin muhasabah atau refleksi saja. Maka gitu, refleksi aja dah. Gitu katanya ganti. Ya, pokoknya kita cuma refleksi aja dah. Kalau keadaan begini ya, cuma Abi itu cuma menyampaikan renungan-renungan betapa kita ini sebenarnya gitu. Kita ini bakalan kokit ya, mati gitu. Kita ini bakalan istet ya, bakalan out
dari alam dunia, out. Keluar berarti. Out. Keluar dari alam dunia. Keluar, kita ini bakal pindah. Ya, banyak orang di tahun ini, termasuk juga Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Bandung, di Cimahi, dia juga sudah out dari alam dunia, sudah meninggal. Ya, nah itu. Jadi kita masih bersyukur kepada Allah karena kita cuma sekedar ganti hari, ganti bulan, ganti tahun. Bersyukurnya kenapa? Ya karena kita masih ada kesempatan, ya. Kesempatan masih hidup. Apanya hidup? Hidup, kita masih hidup. Ya. Kita ini pokoknya masih hidup. Hidup. Semuanya. Hidup. Ngapain hubungannya? Banyak kita harus hidup. Alhamdulillah masih. Berarti penilaian dari Allah ini masih berjalan, masih berjalan. Sholat kita masih dihitung oleh Allah sebagai poin ibadah. Termasuk juga kewajiban kalau boleh sekarang ini mengisi dengan aktivitas yang baik-baik ini di ibadah. Baik. Perlu nggak sama yang hal-hal yang baik-baik? Perlu nggak? Perlu kita kan sama hal yang baik-baik. Kita perlu sama thalabul ilmi. Perlu ilmu kan? Perlu. Tadi kita sholat isya. Perlu nggak? Perlu, bukan lagi kewajiban. Kelas kita tuh kelasnya harus yang VIP. Perlu. Bukan lagi kewajiban, sekali kewajiban saja. Kita perlu sampai yang namanya untuk ilmu, sholat isya. Perlu semuanya. Seperti kita perlu makan ketika Lapar. Perlu tidur ketika ngantuk itu. Ini jangan dibalik. Ngantuk lalu. Ngantuk kalau lapar. Ya. Jadi semuanya perlu. Kita ini derajatnya sudah sampai ke perlu loh. Perlu ibadah. Ya. Jangan kita ini merasa acuh dengan yang namanya ibadah. Hati-hati. Nah. Babe itu senang kali jaga pakai sorban. Jadi, ya kita ini harus benar-benar perlu mengisi aktivitas ini dengan yang baik-baik. Sebagaimana sabda daripada Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah ini perhatikan. Sebaik-baiknya orang Islam, kalau mau disebut orang Islam yang baik, yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Meninggalkan sesuatu yang tidak perlu. Bukan berarti tidak boleh senang-senang. Mau nyanyi, mana? Boleh, silakan kalau yang mau nyanyi mau senang-senang. Tapi jangan juga terlalu berlebih-lebihan. Apalagi bela-belain nungguin jam 12 malam, sekedar nungguin sambil mungkin musik-musikan, joget-jogetan. Udah tua masih apa dong, udah 80 tahun lebih masih apa-apanya dong di panggung. Gelo itu. Ya, gak ingat mati, apa gak ingat umur gitu. Aduh ya Allah. Ini sekarang aja kita nih sekarang ini ya. Seperti Abi, taruhlah hitung-hitungan bulan Desember ini udah 41 tahun. Kalau tahun kemarin 40 tahun ya. Yang 2021. Sekarang 2022 ya sudah masuk 41 tahun. Ini kan umur secara jumlah emang bertambah, tapi secara hitungan hidup ini mesti berkurang. Hitungan hidup ini berkurang mesti, makin lama makin dekat ke titik terakhir. Siapa yang tahu coba? Ini Ketua Umum PPI ini umurnya kan baru 50-an, 54 lah. Tapi Allah sudah manggil, sudah dinyatakan oleh Allah ini selesai rezekimu di dunia, sudah berhenti, out sudah. Ya, kita ini sekarang masih hidup di alam dunia. Kita tidak tahu rahasia Allah. 3 rahasia Allah itu kan di antara rahasia ilahiyah, tentang kelahiran, tentang pernikahan, tentang kematian. Wah, nikah kan direncanakan. Iya, tapi yang menentukan jadi atau tidaknya kan cuma Allah. Banyak orang yang
udah nentukan semua, undangan sudah disebar, pasti udah tanggal sekian bakal hajatan. Tahu-taunya pengantinnya salah satu aja ada yang mati atau sakit aja, batal, masa dinikahkan dalam keadaan sakit, kayak gitu. Jadi ada saja cara Allah itu untuk menggagalkan atau memberhasilkan suatu acara. Bagaimana aja itu kan tidak lepas dari kehendak Allah. Ya, tidak lepas dari kehendak Allah. Nah, sekarang ini juga kita di umur ini sudah umur segini, ya mungkin Kang Marno masuk ke 42 mungkin, ya coba ini kan umur terus-terusan terseret kita ke titik terakhir kehidupan. Entah sampai kapan, apakah umur kita sampai kepala 4, kepala 5, kepala 6, Kepala. atau berbagai macam kepala, bebas. Ya. Bebas, pokoknya hidup kita ini nggak tahu sampai kepala berapa ini. Kepala pening. Ya, bisa jadi kepala pening gitu, lama-lama. Kelamaan hidup pening kepala. Iya. Nah, bikin utang, duit. Nah, coba kan kalau yang muda mati, ya karena yang ini kan termasuk inilah belum nyampe 60 ya yang Abi ceritakan yang di Bandung ini. Malam Sabtu Abi sampai ke Bandung, ngobrol dengan beliau, walaupun memang masih sudah dalam keadaan diinfus dan pakai oksigen, ngobrol bisa. Hari Ahad sorenya dapat kabar, katanya nih yang orang ini nih, orang Ikmi itu netra ini udah wafat ini, bagaimana mau ikut mandikan? Enggak, mandikan tapi langsung ikut mandikan. Ya, jadi saya pikir, ini umur gak ada yang tahu. Kemarin masih ngobrol, sekarang jenazahnya sudah kumandikan, masya Allah. Begini orang kalau sudah mati ya, seperti rumah, ibarat rumah kosong, dipegang hidungnya gak nafas. Nyanyi. Dimain-mainin dulu sama Abi, diraba-raba dulu hidungnya, napas tadi. Kalau angkat, napas tadi. Enggak napas dia. Dipegang-pegang sama Abi nadinya, nadi tangannya pegang. Enggak ada denyutanya, enggak ada. Berarti mati ya, sudah. Balik-balikin badannya ke kanan, ke kiri. Iya, kepalanya ikut balik juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, main-main jenazah. Ya, dibalikin kepalanya ikut balik. Dibalikin kanan ikut ke kanan, balik kiri ikut ke kiri. Aduh, itu jenazah. Kalau sudah mati manusia, mati dan lahir manusia tidak ada dayanya. La haula wala quwwata illa billah. Itu semua tidak ada daya tidak upaya kecuali Allah saja yang menggerakkan. Kita ini kan hidup ibarat wayang ya. Bagaimana dalang aja kita itu bergerak. Jadi apalagi yang kita pikirkan, semua itu jelas dunia dan isinya ini kita akan tinggalkan. Masa kita hidup mau sia-sia aja? Ya, hidup mau sia-sia aja gitu. Apakah mau niru-niru kebiasaan orang aja terus gitu. Apa terus hidup ini pengennya senang-senang aja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan kehidupan ini, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, jelas. Jadi hidup ini jelas senang dan susah itu bergaul, berbaur jadi satu. Nah, makanya kita harus siap menghadapi semua ini. Jangan hidup mainnya senang terus. Nah, sekarang ada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya waktu ini tidak tersia-siakan. Kita kan kurang amal. Siapa yang di sini di musola ini yang syakur merasa amalnya sudah banyak? Kan kalau ditanya pasti rata-rata, Pak, siap nanti sekarang, amal belum banyak, terus gitu. Mau orang umurnya udah 70 tahun juga, nanti aja lah umur ini belum banyak amal. Yang panjang-panjang umur. Kemarin Abi Dumba di Talang Jambe itu, di Masjid An-Nur bin Sayyidina, ketemu orang tua umur 85 tahun Pak, tapi masih bisa bawa motor bus dan masih punya emak. Emaknya itu umur 106. Emaknya 106. Coba bayangkan, orang
umur 85 tahun, punya emak umur 106. Kan ini suatu hal yang jarang terjadi ya, jarang. Dan bapak yang umur 85 tahun ini masih suka dipeluk sama emaknya yang umur 106. Dan si bapak ini kepalanya masih suka diusap-usap sama emaknya. Si emaknya itu masih sempat ngomong, nah kau tuh masih muda, tapi rada gigi katanya. Allah. Diomongin begitu. Sedangkan si emaknya juga masih seger. Suka nyiring sih, suka nginang ya, makan sendiri, suka makan sendiri. Tapi giginya bersih. Kalau dia sudah makan itu sikat gigi terus, bersih. Giginya masih ada. Jadi giginya masih ada. Makanya si emak itu bilang, kenapa lah kamu ini udah badan masih lebih muda dari saya, tapi kok giginya sudah pada habis. Metik udah TV. Ganti gigi, metik. Ya, ada gigi. Itu. Dia kemarin makan kemplang, dimut sama dia lama, makan jadi mut kemplang. Ya Allah ya kali. Ya. Itu kebayang aja. Sedangkan emaknya ngeledek dia, kamu itu kalah sama emak nih. Emak gigi masih bersih, masih lengkap gigi. Makan apa-apa juga bisa emak nih. Karena dirawat giginya dan tidak bau tanah, tidak bau nenek-nenek. Beda gitu karena dia perawatannya mantap. 106 bayangkan, masih ada giginya dan masih bisa baca Quran telanjang mata telanjang. Masih bisa baca Quran. Ini kan kenikmatan dari Allah sebetulnya. Ya, umur panjang kan adalah satu hal yang tidak-bidangkan. Tapi kalau panjang terlalu panjang juga bingung juga. Gimana gitu? Ya namanya makin tua ya, kan sunatullah ya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ya'qil. Jadi kalau siapa saja yang sampai kepada usia lanjut itu akan dikurangi bentuk kenikmatannya, penciptaannya oleh Allah dikurangi, gigi yang sudah tidak ada gitu kan berkurang kenikmatan itu. Pikiran kurang, mulai lupaan ya. Yang masih muda juga lupa, cuman kalau tua lebih kuat lagi lupanya. Bahkan ada yang sampai pikun. Dulu Abi punya empah ya, jam 10 malam dia buka jendela. 10 malam buka jendela, buka pintu. Kenapa ini Mbak buka pintu, buka jendela? Dia bilang ini udah pagi. Masih jam 10 malam. Hah? Jam 10 malam. Hah? Terus budak lagi kekurangannya. Ya, jam 10 malam. Jam 10 ditunjukin tangan harinya. Oh, jam 10 ya. Itu. Pas Sholat seingatnya aja. Tadi udah sholat zuhur. Dia bilang, tadi saya kayaknya belum sholat zuhur. Padahal orang udah bilang, sudah sudah sholat zuhur. Saya banyak mau sholat. Kayaknya saya belum. Sampai 3 kali sholat zuhur terus. Masya Allah. Itu namanya orang pikun. Mengkenye ini. Kalau kita ini pengen terbebas dari yang seperti itu, doanya dibaca. Allahumma Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika ya Tuhanku, sungguhnya aku berlindung kepadamu minal kasali wa su'il kibar, dari keburukan dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Nah itu doanya ngeri Pak. Kalau sudah tua itu Bu, ya dengan segala macam keburukannya, dengan segala macam merepotkan orang lain, ngeri. Nah kita berlindung kepada Allah, jangan sampai hari tua kita ini nyusah ke wong, ya kan? Jangan sampai. Cuman ya tidak ada yang sunatullah ya. Kalau sudah mati ya memang harus mau tidak mau nyusahkan orang ya. Mau tidak mau kita dibungkus sama orang, ya kan? Dimandikan dulu, terus dibungkus. Mesti itu sudah Abi alami itu membungkus orang gimana, mandikan bagaimana, ngubur ya. Ya nggak mungkin orang dandan sendiri. Mandi dulu, saya mau mati. Kalau perlu gali kubur dulu sendiri. Nggak mungkin, ya. Pasti dia digalikan kuburnya oleh orang lain. Pasti dia juga dimandikan, terus
dikafani, digunting-gunting kafannya. Ini kayaknya harus ada ini generasi penerus untuk memandikan jenazah. Dan sebab kita ini bakal tua. Ian sekarang masih muda, tapi nanti juga bakal tua dan harus ngurus jenazah orang lain. Harus bisa ngurus jenazah orang lain. Kita harus jadi orang musola. Ya berusaha gimana caranya biar kita bisa belajar. Suatu saat harus ada praktek pemulasaran jenazah. Harus ada. Planning. Ya, ini planning ke depan. Jangan pikirkan biaya. Nanti Abi cari relawan untuk mengajarkannya, bimbing. Insya Allah. Ini penting ini. Ngurus jenazah. Jangan sampai kita andal-andalin orang. Udah, kita cari tuh si bapak anak. Ada dikenal di Sukabangun. Karena dia bidangnya ngurusin jenazah ya, sampai umur 70 tahunan, 60-70 tahunan dia ngurus jenazah terus. Akhirnya dia kalau dicari orang, misalnya Abi datang cari bapak itu, Pak saya mau ke rumahnya Pak Taufik. Ini Pak Taufik banyak Pak. Pak Taufik yang mana? Ini Pak, ada Pak Taufik sayur, ada Pak Taufik ojek, ada Pak Taufik mayat. Nah itu Pak Taufik mayat. Nah, jadi dia terkenalnya Pak Taufik mayat. Kenapa? Bidangnya terus ngurusin jenazah. Saking orang ini tidak mau belajar orang lainnya, mengandalkan dia terus. Nanti kalau dia mati bagaimana? Siapa yang ngurus jenazah orang lain? Nah ini persiapan, kita ini persiapan. Ya, nah makanya sekali lagi hidup ini harus ada persiapan hal-hal yang berguna. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr ini mungkin populer di tiap ganti tahun ya. Ayat ganti tahun, terutama apalagi ganti tahun Islam ya. Tapi minimal kalau ganti tahun Masehi ya minimal untuk ingat-ingat umur aja deh. Dikatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah kehidupanmu di hari masa depan, di hari esok. Hari esoknya ada dua macam. Bisa hari esok, betul-betul hari esok di dunia ini, bisa juga hari esok di akhirat nanti. Ada dua. Itu persiapannya. Ya, kalau hari esok di dunia, mungkin tahun depan, tahun baru ya. Itu persiapannya gimana? Ya, persiapannya muhasabah dulu. Tahun ini kita tahun 2022 misalnya. Kita sudah apa di sehari ini? Banyak apa nih kita? Sholat kita sudah tepat waktu belum? Zikir doa kita sudah sekuat apa? Kemudian juga apa itu? Ya belajar thalabul ilmi kita menghampiri guru sudah sekuat apa tahun ini? Kalau belum kuat, tahun depan kuatkan. Jangan sibuk-sibuk setiap ganti tahun itu dengan aduh ya Allah, dengan gaya orang Yahudi, dengan gaya orang Nasrani, dengan gaya orang Majusi, sibuk-sibuk kita. Sedangkan mereka aja diam di rumah untuk mendengarkan petua-petua, nasihat-nasihat sepanjang tahun. Kita malah sibuk turun ke jalan, sibuk hiburan sana sini. Ini kita lagi mau, ibarat kata kita ini mendekati kematian. Kok mau dirayakan gitu? Mau dekati kematian, tapi mau kita senang-senang. Padahal harusnya kita cemas. Sudah sejauh mana amal kita? Ya, menurut sejarah juga, kepercayaan mereka ya, salah satu bulan yaitu bulan Januari itu diperingati sebagai dulunya oleh bangsa Romawi merupakan memperingati kelahiran dewa Janus. Dewa Janus itu adalah dewa kematian. Ya, nyambung kan? Agak nyambung lah kalau disambung-sambungin gitu. Ya, dewa Janus, dewa kematian. Sedangkan kita mau merayakan, kita ini mau dekat kepada kematian. Makin dekat ke liang kubur, kita senang-senang. Waduh, seharusnya kita persiapan, cemas, kita takut amalnya kurang.
Kan kalau kunci mau ke surga itu sebenarnya mudah, tapi sulit dilaksanakan. Apa kuncinya? Beratkan timbangan amal kebaikan dan ringankan timbangan amal keburukan. Insya Allah surga. Bukan berarti bersih dari dosa ya. Orang ahli surga itu bukan berarti bersih dari dosa, bukan. Tapi orang yang masuk surga itu berat timbangan amal kebaikan, ringan timbangan amal keburukan. Itu aja. Jadi aduh saya kok banyak dosa. Iya banyak dosa. So diminimalisir dengan kebaikan. Coba banyak-banyak bertobat, terus banyak-banyak beramal soleh, zakat, infak, sedekah, segala macam, kuatkan itu. Ya, supaya kita jadi orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Minimal banyak-banyaklah zikir, seperti misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat itu berat, bakal memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Nah, banyakin itu. Nanti kita sebentar lagi akan zikir dipandu sama Kang Sarmarno. Nah, itu nanti kita akan banyak-banyak berzikir dengan upaya menguatkan memberatkan timbangan amal kebaikan. Itu kita berupaya begitu, menguatkan atau memperberat timbangan amal kebaikan. Itu yang paling penting. Ya, makanya insya Allah kita ikuti dengan seksama nanti. Mudah-mudahan kalaupun ada yang ngantuk-ngantuk ya lawanlah. Dan jarang-jarang kita seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan zikir-zikir tersebut akan lebih menguatkan amal kebaikan kita. Amin, insya Allah. Dan juga tentunya gini, selain zikir ya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat berjamaahnya, infak sedekahnya, thalabul ilminya, kuatkan. Satu hal lagi yang ingin Nabi sampaikan sebelum kita berzikir, ya, bahwa dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,